Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majlis ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang salah satu pokok di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, ya, salah satu asal dari usul akidah, yaitu as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr, mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Sudah berlalu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dalil-dalil yang berkaitan dengan wajibnya seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dan haramnya memberontak kepada pemimpin, kecuali apabila pemimpin tersebut telah kafir dengan kekufuran yang nyata. Maka di sini pada pertemuan pagi hari ini kita ringkaskan 7 sikap ahlus sunnah terhadap penguasa. Ya, 7 sikap ahlus sunnah terhadap penguasa. Kita sebutkan dulu poin-poinnya. Yang pertama adalah menghormati atau memuliakan penguasa. Ya, menghormati dan memuliakan pemimpin atau penguasa. Kemudian yang kedua yaitu mendengar dan taat. Sikap yang kedua adalah mendengar dan taat kepada pemimpin. Kemudian yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi pemimpin. Kemudian yang keempat adalah menasehati pemimpin. Kemudian yang kelima adalah mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Ya, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Kemudian yang keenam yaitu tidak khuruj. Khuruj yang memberontak atau keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Dan yang ketujuh yaitu melakukan ibadah atau melakukan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna yang menjelaskan segala aspek kehidupan.
Kalau dalam masalah-masalah kecil seperti adab buang hajat, adab masuk WC, adab terhadap binatang, itu diatur di dalam agama kita. Maka bagaimana lagi dengan perkara-perkara yang besar? Bagaimana adab kepada penguasa? Maka tentu aturannya lebih jelas di dalam agama kita. Karenanya dalam riwayat Imam At-Tabrani, Nabi SAW mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyebabkan kalian dekat ke surga atau kalian dijauhkan dari neraka, kecuali pasti sudah dijelaskan atas kalian ilmunya. Maka sikap terhadap pemimpin pasti dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dengan dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Maka dikumpulkan menjadi 7 sikap Ahlus Sunnah terhadap pemimpin. Yang pertama yaitu menghormati dan memuliakan pemimpin. Perlu diketahui bahwa Islam, syariat kita memposisikan pemimpin dengan posisi yang tinggi, dengan posisi yang mulia. Buktinya Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan ketaatan kepada pemimpin disejajarkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Seperti di dalam surah An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Disejajarkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, langsung setelahnya pemimpin di antara kalian. Maka ini menunjukkan bahwa pemimpin itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Maka kalau pemimpin dimuliakan di dalam agama kita, maka kita pun memuliakan pemimpin tersebut karena Allah memuliakannya. Namun perlu ditekankan bahwasanya kita memuliakan pemimpin itu karena agama, karena akidah, bukan karena urusan-urusan dunia. Kita memuliakan pemimpin bukan karena kita ini kader partainya atau kita ini simpatisan partainya atau apa yang berkaitan dengan hal tersebut, tidak. Kita memuliakan pemimpin karena memang karena dorongan akidah, dorongan agama, bukan karena faktor-faktor tersebut. Tentunya memuliakan pemimpin dengan porsi yang pertengahan. Tidak berlebih-lebihan dalam memuliakannya, namun juga tidak merendahkannya. Karena sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana biasanya wasat. Ahlus Sunnah senantiasa wasat baina ifrat wa tafrid. Diriwayatkan tentang kisah Abu Bakrah, salah seorang sahabat Nabi SAW. Abu Bakrah bukan Abu Bakar. Ada sahabat namanya Abu Bakrah. Diceritakan dari Ziyad ibn Qusayd al-Adawi, qal kuntu ma'a Abi Bakrah tahta mimbari ibni Amir wa huwa yakhtubu wa alaihi thiyabun riqaq. Kata Ziyad bin Qusayd, aku pernah bersama Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu sedang duduk di bawah mimbar Ibnu Amir, seorang gubernur ketika itu, di mana Ibnu Amir ini sedang berkhutbah di hadapan manusia. Dan dia mengenakan pakaian yang tipis. Ibnu Amir ini mengenakan pakaian yang tipis. Faqala Abu Bilal, maka kemudian ada orang yang bernama Abu Bilal kemudian berkata kepada khalayak, "Unduru ila amirina yalbasu thiyabal fussaq." Wahai sekalian manusia, orang-orang tahu-tahu tiba-tiba moro-moro ngadeg. Lihatlah pemimpin kita ini. Dia mengenakan pakaian orang-orang fasik, mengenakan pakaiannya orang-orang fasik, karena pakaian tipis ketika itu dikenal sebagai pakaian orang-orang fasik. Maka tatkala mendengar hal tersebut, Abu Bakrah langsung mengatakan, "Uskut, menengogon." Langsung dikatakan kepada Abu Bilal tadi yang teriak-teriak tadi, "Uskut, menengogon, diam kau." Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Man ahana sultanallah ahanahullah." Barang siapa yang menghina pemimpin yang Allah jadikan di atas muka bumi ini, maka Allah akan menghinakannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan kebalikannya. Man akrama sultanallah akramahullah. Wa man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang memuliakan pemimpin yang telah Allah pilih di atas muka bumi ini, maka Allah akan muliakan dia. Namun barang siapa yang menghinakan pemimpin yang Allah jadikan di atas muka bumi ini, maka Allah akan hinakan dia. Ini namanya kaidah al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan perbuatan. Kemudian kisah yang lain, Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama tabi'in, beliau pernah mendengar ada seorang yang mencaci maki gubernur yang zalim ketika itu, Al-Hajjaj ibn Yusuf. Dintekno Al-Hajjaj bin Yusuf ini, dihabisi sama dia. Nah, Muhammad bin Sirin mendengar caci makiannya ini. Maka Muhammad bin Sirin menasihati orang tersebut. Muhammad bin Sirin mengatakan, ayyuhar rajul, wahai fulan, fa innaka law wafaital akhirah kana asgharu dhanbin amiltahu qad a'dhama 'alaika min a'dhami dhanbin amalahul hajjaj. Wahai fulan, ketahuilah, kelak ketika engkau diwafatkan dan engkau dibangkitkan di akhirat, maka ketahuilah dosa terkecil yang pernah kau lakukan, dosa paling kecil yang pernah kau lakukan itu lebih besar di sisi Allah daripada dosa terbesar yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Bingung jemaah? Tak ulangi ya. Ketahuilah, dosa terkecil yang pernah kau perbuat itu lebih besar di akhirat daripada dosa terbesar yang pernah dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Kata Muhammad bin Sirin. Wa'lam anna Allah Ta'ala hakimun adil, hakamun adil. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha bijak dan maha adil. In akhadha minal hajjaj liman zalamahu fasayakhudhu lil hajjaj mimman zalamahu. Allah itu maha adil. Gini loh kata Muhammad bin Sirin. Kalau Allah bisa, ya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengambil kebaikan-kebaikannya Hajjaj bin Yusuf, kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi sama Hajjaj bin Yusuf, maka demikian pula sebaliknya. Orang yang menzalimi Hajjaj bin Yusuf juga akan mendapatkan keburukan-keburukannya Hajjaj bin Yusuf. Jadi ini orang kan mencela Hajjaj bin Yusuf. Ya, orang ini mencela, berarti dia mentransfer pahala kepada siapa? Hajjaj bin Yusuf. Sebagaimana Hajjaj bin Yusuf ketika menzalimi rakyatnya, ketika menzalimi manusia, maka Hajjaj bin Yusuf mentransfer pahala kepada rakyatnya tadi yang dia zalimi. Allah maha adil. Maka dinasihati oleh Muhammad bin Sirin, wala tushghilanna nafsaka bisabbi ahadin. Maka sudah, jangan kau sibukkan dirimu dengan mencela siapapun. Toh celaanmu kepada pemimpin itu tidak berdampak kepadanya. Kalau memang ada kekeliruan-kekeliruan pada pemimpin, nanti ada poinnya. Menasehati pemimpin boleh. Caranya sudah diatur di dalam agama kita. Tadi agama kita sudah lengkap mengatur bagaimana cara menasehati pemimpin yang keliru, diatur di dalam agama kita. Bukan dengan cara dicaci maki, dicela, ya kemudian dikritik di depan umum. Itu bukan malah memperbaiki, justru malah membuat kerusakan, membuka pintu-pintu fitnah. Sampai pernah ada yang mengkritik pemimpin lewat status WA-nya dia. Ya tak delok ambanan status WA-nya itu. Dihabisi pemimpin ini. Terus ana mikir, ente ini mengkritik pemimpin melalui status WA. Apakah pemimpin membaca status WA, nyimpen nomormu wae? Gak kok. Kenal lambe ente saja enggak. Maka perbaikan apa yang kau inginkan ketika mengkritik pemimpin lewat status-status seperti itu? Kritikan-kritikan seperti itu. Kalau kau memang punya konsep yang bagus, tawarkan kepada pemimpin.
dengan cara yang baik. Datangi langsung pemimpin, bilang, ini loh konsep saya lebih bagus daripada konsep Anda. Gak usah keluar-keluar di medsos, langsung kalau memang mau perbaikan. Tapi yang diinginkan bukan perbaikan, yang diinginkan memang adalah kerusakan. Kemudian di antara dalil juga yang mewajibkan kita untuk memuliakan dan menghormati pemimpin, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Nabi SAW mengatakan, innamas sultan dhillullahi wa rumhuhu fil ard. Sesungguhnya sultan, yaitu pemimpin, adalah naungan Allah dan tombaknya Allah di atas muka bumi ini. Ketika sesuatu disandarkan kepada Allah, berarti itu litasyrif, sebagai bentuk pemuliaan. Dhillullah fil ard, naungan Allah di atas muka bumi ini, pemimpin itu. Ya, seperti misalnya masjid, Baitullah, disandarkan kepada Allah, rumahnya Allah. Al-Quran disebut dengan Kitabullah atau Kalamullah, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW disebut Rasulullah, utusannya Allah. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu litasyrif, sebagai bentuk pemuliaan. Maka pemimpin disandarkan kepada Allah, maka berarti dimuliakan pemimpin tersebut. Ya. Seorang tabi'in yang bernama Sahal ibn Abdillah At-Tasturi atau At-Tustari, beliau pernah mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'azzamus sultan wal ulama. Manusia senantiasa dalam kondisi yang baik sepanjang mereka memuliakan dua unsur ini, yaitu umara, para pemimpin, dan ulama, para ulama. Fa idza 'azzamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Apabila mereka mengagungkan, memuliakan dua elemen ini, pemimpin dan ulama, maka Allah akan memperbaiki dunia mereka dan Allah akan memperbaiki akhirat mereka. Wa idzastakhaffu bihadzaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Tapi kalau mereka mengkerdilkan dua unsur ini, pemimpin dan ulama, maka mereka sejatinya sedang merusak dunia mereka sendiri dan mereka merusak akhirat mereka sendiri. Ini ucapan dari seorang ulama salaf yang bernama Sahal bin Abdillah At-Tustari. Alasannya disebutkan oleh ulama yang lain. Kenapa kalau kita mengkerdilkan, menghina, mencaci, tidak memuliakan pemimpin, itu bisa merusak dunia kita, bisa merusak akhirat kita? Disebabkan karena memuliakan pemimpin adalah perintah Allah. Sedangkan orang yang tidak menjalankan perintah Allah, maka dia akan terkena musibah, terkena bala. Itu hukum secara umum. Allah mengatakan dalam surah An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah nabinya, perintah Rasul, itu agar mereka waspada, hati-hati. Nabi suruh taat, tapi nggak taat, menyelisihi. Nabi menyuruh memuliakan pemimpin, dia malah menghina pemimpin. Ini menyelisihi Nabi. Maka Allah mengatakan, falyahdhar, waspada, hati-hati bagi yang suka menyelisihi perintah Nabi. Kenapa waspada? Antusibahum fitnah. Waspada kalau mereka akan ditimpakan fitnah, musibah, bala, bencana kepada mereka. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepada mereka siksa yang pedih. Ya, ini hukum secara umum. Kemudian kalau dari ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, fallahallaha fi fahmi manhajis salafis salih fit ta'amuli ma'as sultan. Beliau mengatakan, bertakwalah kepada Allah dalam memahami manhaj para salafus salih berkaitan dengan sikap muamalah seorang muslim sunni salafi kepada para penguasa.
Dalam ucapan beliau ini ada isyarat kalau beliau menekankan bahwa dalam menyikapi penguasa hendaklah berlandaskan dengan manhaj as-salafus saleh. Menyikapi penguasa berlandaskan manhaj salafus saleh. Bagaimana para salaf menyikapi penguasa tersebut? Ya, bukan dengan hawa nafsu. Lalu beliau mengatakan wa alla yattakhidha min akhta'is sultani sabilan li itharatin nas wa ila tanfiril qulub an wulatil umur. Dan hendaklah seseorang tidak menjadikan kekeliruan-kekeliruan pemimpin sebagai celah baginya untuk menyebarkan fitnah, untuk dia menimbulkan kerusakan-kerusakan atau membuat hati-hati manusia benci kepada pemimpinnya. Itu kebiasaannya orang-orang Harokiyah, Hizbiyah, Khawarij, Ikhwanul Muslimin. Ketika ada ketergelinciran pemimpin, kesalahan pemimpin, langsung dijadikan bahan untuk membuka pintu-pintu fitnah, untuk menghasut rakyat agar membenci kepada pemimpinnya. Terjadi nggak di negeri kita? Jangankan ketika pemimpin tergelincir, ketika pemimpin melakukan sebaik-baik amalan, tetap diceber, dicaci maki sama mereka. Pernah dulu pemimpin melakukan sholat. Ya namanya pemimpin, apapun gerak-geriknya pasti ada apanya? Ada wartawan yang meliput. Ketika pemimpin melakukan sholat, ya difoto sama wartawan-wartawan. Apa kata orang-orang Khawarij ini? Pencitraan. Padahal yang dilakukan ini adalah sebaik-baik amalan seseorang, yaitu sholat, beribadah kepada Allah yang menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Tapi orang Khawarij selamanya tidak ridho. Ya jangankan keburukan-keburukan pemimpin, amal solehnya pemimpin saja ya dihabisi sama mereka. Itu kalau antum mau kejinya, kalau antum tahu kejinya mereka, keburukan mereka. Maka ini yang banyak dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Bukan hanya orang-orang awam, bahkan para dai-dainya juga tergelincir dalam masalah menyikapi, memuliakan pemimpin ini. Apalagi kita tahu bahwa provokator yang pertama kali muncul di dalam Islam, yang kerjaannya memprovokasi rakyat, memprovokasi umat untuk membenci kepada pemimpin, pencetusnya siapa pertama kali dalam Islam? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Itu pencetus pertama kali, provokator yang suka menghasut rakyat membenci kepada pemimpinnya. Kenapa sebagian muslim kok justru ikut sunnahnya Abdullah bin Saba, meninggalkan sunnahnya Nabi dan para sahabat-sahabatnya yang diperintahkan untuk memuliakan para pemimpin? Baik, kemudian langsung poin yang kedua, mendengar dan taat kepada pemimpin. Ini sudah banyak kita sampaikan pada dalil-dalilnya pada pertemuan yang lalu. Tapi kita ulangi sedikit, nggak ada masalah. Nabi SAW mengatakan, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha. Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik perintah yang dia sukai atau yang tidak dia sukai. Illa an yu'mar bimaksiyah, kecuali apabila diperintahkan untuk bermaksiat. Fa in umira bimaksiyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintahkan bermaksiat tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Wis, patokannya itu cuman ketika maksiat. Kalau itu bukan maksiat, maka berarti tetap ada kewajiban nggak untuk mentaatinya? Tetap. Meskipun kita nggak suka, meskipun nggak cocok dengan keinginan kita, nggak cocok dengan selera kita. Maka yang jadi tolak ukur bukan hawa nafsu kita. Ketika ada perintah pemimpin, yang jadi tolak ukur kita untuk menjalankan perintah tersebut bukan hawa nafsu kita, tapi yang jadi tolak ukur adalah syariat. Apakah perintah ini mengandung kemaksiatan kepada Allah ataukah tidak? Baik itu syirik, bid'ah ataupun maksiat, ditimbang dulu. Ternyata enggak. Perintah pemimpin ini ya mubah sebenarnya, tapi ya enggak senang saya, enggak cocok saya. Tetap apa? Tetap wajib. Yang nggak boleh cuman ketika maksiat saja. Tapi ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu.
Bahkan kalau ingin banyak dalil-dalilnya, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan juga Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Bukhari mencantumkan bab khusus yang berisi tentang hadis-hadis wajibnya untuk mentaati pemimpin. Kalau dalam Sahih Bukhari ada namanya Kitabul Ahkam. Iya, Kitab Al-Ahkam. Kalau di dalam Sahih Muslim itu Kitabul Imarah. Ada dalam Sahih Muslim. Isinya hadis-hadis yang berkaitan dengan mendengar dan taat kepada pemimpin. Kemudian yang ketiga yaitu as-sabru, bersabar yang menghadapi pemimpin yang tidak kita sukai. Tapi pemimpin itu manusia biasa seperti kita. Pemimpin kita itu dari kalangan apa? Malaikat, jin, atau manusia? Binatang? Manusia. Sama seperti kita, sebagaimana kita manusia banyak berbuat kesalahan, kekeliruan, ketergelinciran, bahkan dosa. Maka demikian juga pemimpin itu juga banyak berbuat kemaksiatan, dosa, ketergelinciran, bisa seperti itu. Pepatah Arab mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian, maka demikianlah kondisi pemimpin kalian. Kalau ingin pemimpin yang baik, maka perbaiki diri kalian. Namun kalau kalian buruk, maka jangan salahkan kalau yang naik adalah pemimpin-pemimpin yang buruk, sebagaimana rakyat yang buruk. Atau dalam ungkapan yang lain, pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Maka kalau ada orang yang ngaca, dia ngaca ya. Ketika dia ngaca, ternyata bayangan yang dicermin itu elek. Mariadus ngono ngoco. Kok elek? Iya, kok elek ini? Maka disuruh ganti ini cerminnya ini. Beli yang agak mahalan. Ganti cermin yang agak mahal. Si apa? Si elek. Pancet si elek. Ganti lagi, beli cermin yang paling mahal. Harganya triliunan. Gak apa-apa wis tukokno sing triliunan. Datang cermin triliunan ini. Tetap apa? Tetap elek. Iya, tetap elek. Maka yang diperbaiki adalah orangnya, bukan cerminnya. Demikian juga rakyat, ketika ingin pemimpin yang baik, maka yang diperbaiki adalah rakyatnya. Bukan melengsarkan pemimpinnya, diganti dengan pemimpin yang lain, enggak. Ya, karena kesalahan sebagian orang kalau ingin memperbaiki negeri, memperbaiki umat, maka caranya adalah melengsarkan pemimpin yang ada, diganti dengan pemimpin yang baru. Ini menyalahi sunnatullah plus menyalahi syariat. Maka yang diperbaiki adalah rakyatnya, bukan pemimpinnya. Maka bersabar menghadapi pemimpin. Nabi SAW mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai. Kalau kita melihat ada perkara yang enggak kita sukai dari pemimpin kita, disuruh apa sama Nabi? Disuruh langsung turun ke jalan, naik pickup, pakai toa, ngibar-ngibarin umbul-umbul. Disuruh gitu sama Nabi? Enggak. Kalau sama Abdullah bin Sabah, iya disuruh gitu. Ya, Abdullah bin Sabah dan yang semisal dengan Abdullah bin Sabah itu. Dai-dainya Khawarij disuruh seperti itu. Kalau ada yang tidak suka dengan pemimpin, habisi. Kritik habis-habisan di medsos. Dengan atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan atas nama jihad. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah kalimat yang hak di hadapan penguasa. Itu dalilnya demo katanya. Padahal justru dalilnya menyerang mereka sendiri. Karena Nabi mengatakan inda sultanin jair, kalimat yang hak di sisi pemimpin yang dolim. Berarti mengkritiknya di mana? Di sisi ngarepe langsung, di hadapannya langsung. Bukan di jalan,
bukan di medsos. Ya, maka Nabi SAW memerintahkan falyasbir, maka bersabar. Ya, bukan karena kita mensupport kedoliman pemimpin itu. Kok nggak ada action, Ustadz? Kok tidak ada aksi-aksi apa gitu untuk menolak kedoliman pemimpin ini? Kok disuruh malah bersabar? Kok malah disuruh bersabar? Bersabar ini kan berarti ridho dengan kedoliman pemimpin tersebut. Tidak. Kita bersabar untuk meredam fitnah. Ya, kita bersabar bukan setuju dengan kedoliman pemimpin tersebut, tidak, tapi untuk meredam gejolak agar tidak terjadi pertumpahan darah, agar tidak ada nyawa yang melayang. Karena Ahlus Sunnah benar-benar menjaga darah kaum muslimin. Ahlus Sunnah benar-benar menjaga stabilitas keamanan. Karena dengan keamanan itulah seorang muslim bisa beribadah kepada Allah, ya, bisa bekerja, bisa belajar, ya, bisa hidup dengan aman. Maka Ahlus Sunnah lebih memilih bersabar, karena selain itu perintah Allah, maslahatnya lebih besar. Tapi kata Nabi, fa innahu man faraqal jama'ata shibran, karena barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah. Nah, jamaah di sini artinya apa? Persatuan apa ini? Pernah kita bahas, jamaah terbagi menjadi dua. Dalil-dalil yang berbicara tentang jamaah itu terbagi menjadi dua. Ada jama'atul din dan jama'atul badan. Jama'atul din, persatuan agama, maksudnya adalah at-tamassuk bis sunnah wa tarkil bid'ah. Persatuan di atas agama artinya engkau berpegang dengan sunnah, berpegang dengan manhaj salaf ini, dan engkau tinggalkan bid'ah-bid'ah itu. Maka seorang muslim yang berpegang dengan sunnah dan meninggalkan bid'ah, maka dia sejatinya berjamaah. Ya, dia sejatinya berjamaah, bersatu. Bersatu dengan siapa dia? Dengan salafus soleh, dengan Abu Bakar, dengan Umar. Karena jalan beragamanya dia sama nggak dengan jalan beragamanya para salaf? Sama. Maka dia bersatu di situ. Bersatu dari sisi agamanya. Maka dari sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, antal jamaah wa in kunta wahdak. Antal jamaah, al jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yaitu siapapun yang mencocoki kebenaran. Meskipun engkau seorang diri, masih ijenan. Ya, meskipun kau sendirian, sepanjang kau berpegang dengan sunnah dan tidak ikut arus-arus bid'ahnya orang-orang, engkau yang disebut berjamaah, bersatu. Sedangkan mereka-mereka yang jatuh dalam kebid'ahan, mereka itu bercerai-berai. Mereka berpecah belah meskipun mereka bersatu di bawah payung organisasi yang sama, di bawah payung ormas yang sama. Meskipun mereka bersatu pakai dress code, pakai baju putih-putih yang sama, masih jumlahnya 7 juta. Ya. Mereka berpecah belah. Jangan dianggap persatuan Islam, lihat ini berkumpul jadi satu. Enggak, mereka berpecah belah. Karena pemahaman agama mereka bertolak belakang dengan apa yang dipahami oleh para salafus soleh. Akidah mereka jauh menyimpang dengan apa yang dipahami oleh para salafus soleh. Maka jangan tertipu dengan ajakan-ajakan persatuan-persatuan seperti itu. Ya, maka benar mereka geram. Ini semua umat Islam bersatu. Yang Hizbut Tahrir ada, yang Ikhwanul Muslimin ada, yang Sufi ada. Ya, kemudian sebutkan semuanya ini. Cuma satu yang nggak ada ini, Salafi ini. Memang mereka nggak mau bersatu. Iya, kita nggak mau bersatu sama kebid'ahan demikian. Nggak mau bersatu dengan ahlil bid'ah. Karena namanya persatuan adalah yang sesuai dengan al-haq. Tapi ini namanya jamaah apa tadi? Jama'atud din, persatuan di atas agama. Dari sini dalil-dalil berbicara tentang ini, seperti sabda Nabi SAW dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nabi mengatakan, wasataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qal al jamaah.
Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam neraka kecuali satu. Siapa yang satu ini ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Al-jamaah. Yang satu itu adalah al-jamaah tuh, yang berpegang dengan sunnah, yang bersatu di atas sunnah. Dalam riwayat yang lain dipertegas jamaah ini, ma ana alaihi wa ashabi. Sedangkan yang kedua, jamaah, jamaatul badan, yaitu persatuan secara fisik. Bukan kumpul-kumpul itu, bukan. Persatuan secara fisik maksudnya adalah as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr. Bersatu yaitu kaum muslimin mendengar dan taat kepada pemimpin dan tidak khuruj kepada pemimpin. Maka itu dikatakan bersatu. Berarti yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin itu disebut berpecah belah dari jamaah, memisahkan diri dari jamaah. Nah, ini hadis yang sedang kita baca tadi. Fa innahu man faraqal jamaah shibron famata famitatun jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah. Oh, jamaah apa ini? Jamaatul din atau jamaatul badan? Badan. Ya, jamaat al-abdan, jamaah badan. Barang siapa yang memisahkan diri dari ketaatan kepada pemimpin, kemudian mati dalam kondisi seperti itu, maka matinya seperti jahiliyah. Di sini banyak sebagian orang salah paham, dikira matinya mati kafir, mati jahiliyah. Tidak. Maksudnya mati jahiliyah yaitu kondisinya seperti orang-orang jahiliyah, di mana mereka nggak punya pemimpin. Mana tanya kepada antum, siapa pemimpinnya kota Mekah di zaman Nabi SAW? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib. Siapa pemimpinnya Mekah? Nggak ada. Mereka nggak punya pemimpin, nggak punya leader. Sedangkan Abu Jahal, Abu Thalib, mereka itu hanya tokoh dari masing-masing kabilah-kabilah Quraisy itu. Tapi yang memimpin Quraisy, yang jadi leadernya Quraisy ketika itu nggak ada. Maka kalau ada orang yang mati dan tidak ada pemimpin yang dia baiat, artinya dia sudah keluar dari ketaatan kepada pemimpin tadi, berarti kondisinya sama nggak dengan kondisinya orang-orang jahiliyah? Sama, nggak punya pemimpin. Itu maksudnya. Bukan mati jahiliyah berarti oh iya kafir. Tidak. Kemudian dijelaskan juga kezaliman yang datang dari pemimpin itu adalah hasil dari dosa-dosa kita. Kalau kita merasa bahwa pemimpin yang ada itu zalim, menyengsarakan rakyatnya, atau istilah-istilah mereka lain, maka harusnya rakyat introspeksi diri. Karena tidaklah kezaliman pemimpin itu kecuali musibah yang Allah datangkan kepada rakyat tersebut karena sebab kezaliman rakyat sendiri. Sebagaimana orang misalnya kalau ada tsunami, ada gempa, ada banjir, harusnya rakyat ketika mendapatkan musibah seperti itu, manusia ketika mendapatkan musibah seperti itu, harusnya apa? Introspeksi diri dan tobat kepada Allah, menyesali dosa-dosanya, bukan malah menyalahkan bencananya. Iki tsunami iki lapo sih kok teko iki? Gak ono kerjaan ae. Iki lapo sih kok gempa-gempa barang iki? Enggak. Ketika ada musibah, beristighfar dia. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki dirinya. Karena musibah datang karena sebab dosa-dosa mereka. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, kata Allah. Tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali itu karena sebab dosa-dosa kalian, sebab tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah lebih banyak memaafkan kalian daripada menimpakan balak kepada kalian. Dhaharal fasadu, dalam surat Ar-Rum Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, karena sebab dosa-dosa manusia, agar mereka merasakan sendiri hasil dari pekerjaan dosa mereka dan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka adanya kezaliman pemimpin harusnya membuat rakyat bertobat, memperbaiki dirinya, kembali kepada Allah, bukan malah menyalahkan musibahnya, bukan malah mencaci maki pemimpinnya. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla kepada kalian. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in yang masyhur, beliau pernah mengatakan, "Lau annan nasa idza batulu min sultanihim bi syai'in sabaru wa da'awu Allah lam yalbathu ay yarfa'allahu dzalika anhum." Kata Al-Hasan Al-Basri, seandainya manusia itu, rakyat itu, apabila mereka diuji oleh Allah melalui pemimpin mereka, ya dikasih musibah lewat pemimpin mereka, kemudian mereka bersabar dan mereka berdoa kepada Allah, tuh namanya musibah, minta pahala kepada Allah. Ya minta supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala atas kesabarannya itu. Maka kalau rakyat seperti itu bersabar dan berdoa kepada Allah ketika ditimpakan musibah dari pemimpin, maka lam yalbathu an yarfa'allahu dzalika anhum, enggak pakai lama Allah akan mengentaskan musibah itu dari mereka. Walakinnahum yafza'una ila saif, tapi mereka kesusu menghunuskan pedang. Ya, rakyat ini ketika ditimpa musibah berupa kezaliman pemimpin, kesusu menghunuskan senjata, menghunuskan pedang. Artinya apa? Memberontak, kesusu. Fayukaluna ilaihi, maka ditimpakan musibah itu kepada mereka lagi. Wallahi ma ja'u biyaumin khairin qat, demi Allah mereka tidak mendatangkan hari yang lebih baik sama sekali dari sebelumnya. Pemberontakan yang ada, demo-demo yang ada, revolusi, reformasi yang ada, mendatangkan kebaikan enggak? Sama sekali tidak. Sedikit pun tidak mendatangkan kebaikan. Buktikan di dalam sejarah. Pemberontakan, demonstrasi, atau reformasi, dan terasi-terasi yang lain itu tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Kemudian beliau membacakan firman Allah di dalam surat Al-A'raf, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru, dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu yang husna, yang terbaik, ala bani Israel, kepada bani Israel. Artinya bani Israel mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Allah tepati janji-janjinya kepada bani Israel. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Dipuji bani Israel sama Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bani Israel gak semuanya jelek, gak semuanya kafir. Hati-hati menggeneralisir, pokoknya bani Israel ini pasti jelek, pasti kafir. Enggak, yang kafir ya kafir. Ya minhum al-kuffar wa minhum al-mu'minun. Di antara mereka ada yang kafir, di antara mereka ada yang mukmin. Maka tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun dari reformasi-reformasi tersebut. Dan wakil, kenyataan realita membuktikan hal itu. Ya, berapa banyak orang-orang yang membenarkan gambar-gambar yang biasanya ada di truk itu. Hah? Apa tulisannya? Piye kabare isi enak zaman kumbien toh? Iya. Berapa banyak orang-orang yang membenarkan? Iya. Diiyakan. Ya, karena di zaman tersebut beliau digulingkan dengan alasan untuk perubahan yang lebih baik. Tidak ada kebaikan setelah itu. Justru kondisinya semakin terpuruk. Kemudian yang keempat, yaitu menasehati pemimpin. Sikap Ahlus Sunnah terhadap pemimpin yaitu menasehatinya. Ini dampak ya, setelah bersabar, maka kalau ada kesempatan atau ada peluang untuk menasehati pemimpin, maka dinasehati. Maka menasehati pemimpin itu caranya adalah engkau kalau pemimpin melakukan kemungkaran dan dia ada di hadapanmu, maka langsung ditegur di hadapannya, nggak apa-apa. Misalnya ini ada pemimpin minum khamr di hadapan Anda,
Maka ketika itu langsung dinasehati. Ya, ada pemimpinnya di situ. Tapi kalau membicarakan pemimpin di belakangnya, maka ini yang terlarang di dalam agama. Membicarakan pemimpin di belakangnya, itu yang terlarang di dalam agama. Bahkan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala mengatakan, al-munkar idza kana alaniyah yajib an yunkar alaniyah illa idza ja'a min qibali sultan. Kemungkaran, baik itu syirik, bid'ah, maksiat, kalau dilakukan secara terang-terangan, maka secara asal mengingkarinya juga apa? Terang-terangan. Illa sultan, illa wulatul umur, kecuali kalau yang melakukannya itu adalah pemimpin. Pemimpin itu punya hukum yang khusus, memiliki perlakuan yang khusus. Dalilnya, Nabi membedakan antara nasihat kepada rakyat dan nasihat kepada pemimpin. Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Liman ya Rasulullah? Bagi siapa ya Rasulullah? Lillah, wali rasulihi, wali kitabihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Dibedakan sama Nabi bagi pemimpin dan bagi rakyat, menunjukkan bahwa hukum keduanya berbeda. Ya, hukum bermuamalah dengan keduanya berbeda. Dan itu nggak cuma pemimpin saja kita membedakan, bahkan dalam urusan-urusan kita sehari-hari, sikap kita berbeda. Kalau yang melakukan kemungkaran itu orang tertentu, berbeda dengan kalau yang melakukannya orang lain. Sama-sama kemungkaran, tapi sikap kita, pengingkaran kita berbeda. Contoh, yang punya anak kecil sama, anak kecil umur 2 tahun lah. Antum punya anak kecil 2 tahun, tapi antum enggak punya yang lebih besar ya. Antum punya 2 anak. Satu masih umur 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun gitu lah, lucu-lucunya itu. Dia punya kakaknya itu sudah SMA, sudah kuliah lah, wis gerang, wis gede. Nah, anak yang umur 2 tahun ini itu suka jambak-jambak jenggot antum gitu, dijambak-jambak, bahkan ditampar, pak gitu. Wajah antum ditampar gitu, pak. Ini kemungkaran, karena itu bentuk kedurhakaan kepada orang tua, iya enggak? Ya iyalah, mosok pipi ini bapaknya ditempeling ini kok. Durhaka sama orang tua. Tapi orang tua berusaha untuk mengingkarinya. Cuman caranya gimana? Sesuai dengan anaknya. Jangan dipukul abi nak, sakit abi, jangan dipukul ini sakit. Ya kan? Seperti itu saja mengingkarinya. Nah, terus masih teko iki sing kuliah iki. Niru. Ditiru ambek masih. Adik tadi ngampleng bapak. Bapak mek ngono. Melok gini. Kampleng pisan bapak pak gitu. Sama enggak pengingkaran bapaknya? Beda. Diapakan sama? Hah? Dia Tuh, kenapa kok dibedakan? Iya, beda. Demikian juga ketika rakyat yang berbuat kemaksiatan, berbuat kekeliruan secara terang-terangan, maka harus diperingatkan, dibantah secara terang-terangan juga, diluruskan secara terang-terangan juga. Tapi kalau pemimpin yang melakukan kekeliruan secara terang-terangan, kesalahan secara terang-terangan, gak boleh meluruskannya secara terang-terangan. Ada hukum khusus berkaitan dengan pemimpin ini. Di antara dalilnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk menasehati Fir'aun secara langsung. Bahkan menasehatinya dengan lemah lembut. Allah mengatakan dalam surat Thaha ayat 43 dan setelahnya, idhaba ila fir'aun innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian berdua menuju Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang layyina, yang lemah lembut, ya, supaya dia sadar, supaya dia ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun yang bengis seperti itu
Tetap diperintahkan untuk dinasehati dengan cara yang baik. Kemudian menasehati pemimpin, meskipun langsung, itu nggak boleh kemudian disebarkan kemana-mana kalau dia sudah menasehatinya. Betul, langsung di hadapan pemimpin. Tapi ternyata di blow up kemana-mana. Ini juga bukan manhaj salaf. Ya, bukan termasuk manhaj salaf. Kowar-kowar kalau dia sudah menasihati pemimpin. Ya, Nabi SAW mengatakan, man arada ayyan sahalidhi sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah. Barang siapa yang punya nasihat bagi pemimpin dengan sebuah nasihat, maka jangan ditampakkan secara terang-terangan. Nah, ini juga dalil haramnya demonstrasi. Jangan ditampakkan secara terang-terangan. Walakin liyakhud biyadi, tapi hendaklah digandeng tangannya. Wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadhak, kalau diterima nasihatmu, selesai. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu, tapi kalau tidak diterima, maka sudah, tugasmu hanya sebatas menasehati, bukan makso, bukan memaksa. Ya, nasihat itu kan ya menyampaikan nasihat, bukan berarti yang dinasehati harus menjalankannya kan. Terkadang menjalankan, terkadang enggak. Apakah ketika tidak dijalankan nasihat tersebut, maka yang menasehati ini muring-muring, ngamuk? Enggak, tugasmu cuma menasehati, ya wis. Ini dulu pernah kejadian. Ya itu tahun-tahun 2016 itu. Ada sebagian kawan-kawan kita ini ngotot, pingin ikut ya aksi-aksi demonstrasi yang ada ketika itu. Ya, maka kemudian kita nasihati, ojo budal, jangan ikut-ikutan. Kalau kau memang ingin mengkritik pemimpin, nih caranya Nabi. Ya, ini caranya Nabi, yaitu nasihati secara empat mata, datang langsung kepada pemimpinnya, kemudian sampaikan aspirasimu di hadapan pemimpin secara langsung, bukan demonstrasi seperti ini. Maka jawabannya dia, kalau saya yang menyampaikan nasihat kepada pemimpin, percuma, nggak didengar nasihatnya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Terus gimana? Nah, supaya nasihat kita ini didengar sama pemimpin, kita melakukan aksi yang besar. Kita tekan, kita paksa pemimpin untuk nurut sama nasihat kita. Terus saya jawab, loh, nasihat itu harus diterima dah? Iya. Nasihat, karena nasihat yang baik harus diterima. Itu kan nasihat, yang menjalankan nasihat kan hidayah di tangan Allah. Kalau memang itu nasihat yang baik, hidayah di tangan Allah. Kok kau mau menyamakan Allah, menyamai Allah, harus bisa ngasih taufik kepada orang tersebut untuk menjalankan nasihatmu. Paham gak maksudnya? Iya. Itu taufik dari Allah. Kau cuma sebatas menasihati. Akhirnya tetap dia ngotot, gak, anak budal pokoknya. Maka tak bilang, lu kon dewe lo gak gelem nerima nasihatku. Barusan tak nasihati dengan hadis Nabi SAW, ojo budal, jangan berangkat. Langsung kau bantah, gak, pokoknya aku budal. Kau sendiri gak menerima nasihatku. Katanya nasihat itu wajib dijalankan. Nasihat yang baik, ini kurang baik apa ini? Nabi ini yang menyuruh, jangan ditampakkan secara terang-terangan. Ini mencela-mencelinya mereka. Ketika terjadi fitnah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka Usama bin Zaid itu pernah dikatakan kepada Usama bin Zaid, ala tadkhul ala Utsmana fatukallimuhu. Wahai Usama bin Zaid, kenapa kau enggak coba masuk menemui Utsman dan menasehati Utsman bin Affan? Kan ketika zamannya Utsman ini ya lagi gejolak, karena Abdullah bin Sabah and the gang sedang menggencarkan berita-berita miring tentang Utsman. Utsman dituduh nepotisme, mengangkat keluarganya sendiri dalam pemerintahannya. Utsman dituduh melecehkan Al-Quran. Nah, ini dituduh melecehkan Al-Quran karena membakar mushaf-mushaf Al-Quran. Kemudian diberitakan Utsman bin Affan
itu nggak ikut perang Badar. Benar nggak? Hah? Utsman bin Affan ikut perang Badar nggak? Kenapa nggak ikut perang Badar? Nah, Joko Bojoi ya menjaga Ruqayyah yang sakit. Tapi nggak disebutkan alasannya kenapa Utsman nggak ikut perang Badar. Yang di frame, kalau media sekarang judul besarnya itu Utsman nggak ikut perang Badar. Itu medianya zaman dulu gitu. Kemudian disebarkan Utsman bin Affan lari dari perang Uhud. Benar. Utsman dan beberapa sahabatnya lari memang dari perang Uhud karena mendengar kabar Nabi SAW wafat. Kemudian banyak berita-berita miring tentang Utsman bin Affan. Kemudian terjadi gejolak. Banyak kaum muslimin yang sudah tidak simpati dengan Utsman bin Affan di zaman tersebut. Kemudian Usama bin Zaid, salah seorang sahabat Nabi SAW, dinasehati oleh salah seorang, kenapa kau nggak masuk menemui Utsman dan menasehatinya? Semoga dia bisa lebih bijak lagi dalam kepemimpinannya, karena sudah ada isu-isu miring. Maka apa jawabannya? Atarauna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum. Loh, kamu pikir kalau aku menasihati Utsman harus kondo-kondo ambek kon? Kalau aku sudah nasihati Utsman, apakah wajib bagiku untuk memberitahukan kepada kalian, woi, aku mari ngandani Utsman loh. Seperti sebagian orang, kita lucu, sebagian orang bilang Salafi ini lembek kepada pemimpin, gak mau mengkritik pemimpin. Katanya kalau mengkritik harus diam-diam. Maka mana? Tidak pernah kita dapati ada Salafi yang menasihati pemimpin. Loh ya bener. Paham maksudnya? Dia nggak pernah tahu mana buktinya kalau Salafi menasihati pemimpin. Ya bener, kalau ada yang koar-koar, ini bukan Salafi itu. Ya koar-koar. Saya sudah dulu pernah ada ini jamaah. Ada seorang dai, dai Haroki. Dia punya akses bisa bertemu dengan presiden. Masya Allah. Bertemu, dijamu, dipersilahkan masuk sama presiden. Kemudian dia sampaikan nasihat kepada pemimpin, kepada presiden tersebut. Benar, caranya sudah bagus. Diupload nang Facebook, diupload di medsos. Saya sudah bertemu dengan Presiden Jokowi. Kemudian saya sampaikan poin-poin nasihat ini. 1, 2, 3, 4, 5 disampaikan kabeh. La ilaha illallah. Ini bukan malah menasehati pemimpin, justru semakin memanas-manasi rakyat. Justru semakin memanas-manasi umat. Dari sisi mana itu? Kok malah semakin memperkeruh suasana? Dari sisi mana? Kalau pemimpin tersebut tidak menjalankan poin-poin nasihatnya, tambah mangkel nggak pemimpin rakyatnya? Tambah mangkel. Memang dasar pemimpin ini sudah dinasehati, tetap saja cengkal. Justru itu semakin menghasut rakyat sejatinya. Bukan memperbaiki, malah semakin merusak. Maka caranya Nabi, syariat Islam sudah benar. Kalau kau menasihati pemimpin secara sembunyi-sembunyi, nggak usah koar-koar sudah. Ya, niatkan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah diupload di medsos, nggak usah koar-koar saya sudah menasihati pemimpin. Cek ketok nek Salafi gue wis mari nasihati pemimpin, nggak perlu. Dan pemimpin punya wibawa yang harus dijaga. Ya. Kemudian kata Usama bin Zaid, wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu ma duna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahahu. Demi Allah, aku sudah berbicara kepada Utsman hanya berduaan antara aku dengan dia. Sudah, dia cuma menyampaikan, saya sudah berbicara kepada Utsman. Tapi apa yang dibicarakan gak disampaikan sama Usama bin Zaid. Karena alasannya, aku tidak mau membuka pintu yang aku tidak ingin menjadi orang pertama kali yang membuka pintu itu. Pintu apa maksudnya? Pintu kerusakan, pintu fitnah. Ya, pintu prahara. Kemudian di sini ada ucapan yang bagus dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kata beliau, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi'uyubil wulad
wa dzikru dzalika 'alal manabir li'anna dzalika yufdi ilal fawda wa adamis sam'i wa ta'a fil ma'ruf. Bukan termasuk manhaj salaf. Ya, bukan termasuk manhaj salaf, yaitu mengumbar aib-aibnya pemimpin dan menyebut-nyebutnya di mimbar-mimbar, di halayak umum. Ya, sebagaimana yang pernah dilakukan sama seorang ustagram dengan inisial Bangke itu. Nah, dia sosokan menjelaskan bahwa salafi itu mendengar dan taat kepada pemimpin. Wah, ini koyo kena omongannya. Ya, harus mendengar dan taat kepada pemimpin. Kalau dikatakan saya kok taat kepada pemimpin, apa karena saya cinta kepada pemimpin? Tidak. Saya tidak cinta kepada pemimpin, saya tidak mencintainya. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang disinggung adalah menteri agamanya. Dia menyinggung menteri agamanya. Bagaimana saya cinta kepada orang yang dulu pernah membubarkan kajian Ustadz Fulan di Sidoarjo. Ya, itu aibnya pemimpin. Naam, ngapain diumbar-umbar? Katanya manhaj salaf. Kenapa mengumbar aib pemimpin? Enggak boleh. Laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubi wulatil umur. Bukan termasuk manhaj salaf mengumbar aib-aibnya pemimpin di depan umum. Enggak boleh. Ya, karena untuk menjaga kewibawaan pemimpin tersebut enggak boleh diumbar aibnya. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan al-fawda. Apa al-fawda? Huru-hara. Bisa menyebabkan gejolak di negeri tersebut. Dan bisa menyebabkan rakyat tidak lagi taat dan patuh kepada pemimpinnya. Wa yufdi ilal khawdi fil ladzi yadurru wa la yanfa'. Dan jatuh dalam perbuatan mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan justru bermudarat. Ya. Walakin at-tariqatul muttaba'ah 'inda salaf an-nasihah fima bainahum wa bainas sultan. Tapi jalan yang ditempuh kalau Anda ingin mengkritik pemimpin, ingin menasihati pemimpin, jalan yang ditempuh adalah menasihatinya secara langsung antara dirimu dengan pemimpin. Wal kitabati ilaihi, atau bisa juga dengan menulis dan terbuka. Jamaah, ada nggak ngirim email kritikan kepada pemimpin? Bisa? Hah? Masa nggak ada? Bisa nggak? Bisa. Pemimpin juga punya medsos yang resmi. Sampaikan itu lewat DM. Diwoco apa gak ngurus. Kau sudah dapat pahala nggak? Antum sudah dapat pahala nggak? Sudah dapat. Niatkan itu untuk menjalankan firman Allah, menjalankan sabda Nabi SAW, mengkritik pemimpin secara sembunyi-sembunyi. DM. Ya, kalau ngenteni ketemu sama presiden kapan marine, DM. Ya, pakai message. Gak dibaca Ustadz, justru urusannya dia. Allah melihat gak? Allah mengetahui gak kalau kau nge-DM dia? Tahu Allah, pahalamu tetap di sisi Allah. Jauh sing kon golek iki apa sih? Dunia apa pahala? Nek sing digolekin dunia ya ngono iku. Gak puas kalau misalnya dunianya tidak tercapai. Tapi yang kalau kau inginkan adalah akhirat, maka gak urusan ini dibaca sama presiden atau gak dibaca, gak urusan. Yang penting Allah melihat aku tulus, ikhlas menasihati pemimpin dengan caranya Nabi SAW. Selesai. Pahalanya tetap di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kelima. Ini kita selesaikan dulu ya. Kita ringkaskan saja. Yaitu mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Ini banyak penjelasannya. Kita ambil ucapan Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabatan ma ja'altuha illa fis sultan." Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, maka tidak aku jadikan doa itu kepada siapapun kecuali kepada pemimpin. Qila lahu ya Aba Ali, dikatakan kepada Fudail bin Iyad, "Fassir lana hadza." Coba jelaskan kepada kami apa maksudnya ucapanmu itu. Kemudian beliau mengatakan, "Idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni wa idza ja'altuha fi sultan salaha.
fa salaha bi salahihil ibad wal bilad. Kalau doa yang mustajab ini tak gawe dewe, saya pakai buat diri saya sendiri, maka manfaatnya cuma kembali kepada saya. Tapi kalau doa yang mustajab ini saya berikan kepada pemimpin, maka pemimpin menjadi baik, dan yang mendapatkan kebaikannya adalah rakyat semuanya dan negeri itu sendiri. Nih pikirannya para salaf, gak cetek. Antum kalau dikasih doa yang paling mustajab, satu saja seumur hidup antum, ada doa langsung antum minta apa langsung dikabulkan. Kayak apa kira-kira? Pasti saya aneh-aneh. Minta apa ya? Istana lengkap dengan istri-istrinya gitu. Iya. Manfaatnya buat kita. Ya. Anak dewe yang ngono paling wallahu a'lam. Tapi kemudian yang ke-6 yaitu tidak memberontak kepada pemimpin. Dari Ubadah ibnu Samit, beliau mengatakan baya'ana ala sam'i wa ta'a fi mansyatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatan alaina wa alla nunazi'al amra ahlahu illa an tarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kata Ubadah ibnu Samit, kita membaiat untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik ketika kita semangat atau ketika kita tidak semangat. Ya. Kemudian pendalilannya di sini wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan kita membaiat agar atau kita berjanji untuk tidak melengsarkan pemimpin dari jabatannya. Ya, tidak melengsarkan pemimpin dari jabatannya, tidak memberontak kepada pemimpin. Illa, ada istitsna, ada pengecualian. Kecuali apabila, kata Nabi, kalian melihat kekufuran yang nyata dan kalian memiliki bukti di sisi Allah dari kekufuran tersebut. Ini sudah kita sampaikan ya pada pertemuan yang lalu ya. Ya, kekufuran yang nyata, bukan kekufuran yang ihtimal, kekufuran yang masih ada kemungkinan lain, enggak. Tapi kekufuran yang clear, wadih, jelas ini kafir, nggak bisa dibawa kepada makna-makna yang lain. Jelas ini sudah kekafirannya. Dan kita punya bukti di sisi Allah, bukan jari ini. Jari ini, ketoe, bekne, enggak. Tapi harus dengan bukti. Kemudian yang terakhir, melakukan ibadah bersama pemimpin. Nabi SAW bersabda, innal imama junnah yuqataluna au yuqatilu min waraihi. Sesungguhnya pemimpin itu dijadikan sebagai perisai, yang mana kaum muslimin berperang di belakangnya. Berarti melaksanakan jihad, ibadah jihad itu wajib bersama pemimpin kaum muslimin. Yang menyeru jihad adalah pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin ormas, bukan pemimpin yayasan, bukan pemimpin pengajian, bukan. Tapi yang menyeru, yang teriak untuk jihad adalah pemimpin. Kalau dalam negeri kita, presiden. Ya, kalau presiden menyeru jihad, wajib untuk berjihad. Ya, tapi kalau pemimpin ormas yang kemarin viral, hayya alal jihad, wajib nggak berjihad? Wajib nggak berperang? Wajib memerangi dia. Iya, wajib memerangi dia. Ahlul bid'ah seperti ini diperangi, wajib. Dibantah syubhat-syubhatnya. Sebagian orang mengatakan, Ustadz, kapan jihad kalau ngenteni pemimpin menyeru jihad? Ya kan? Kapan kita jihad kalau pemimpin nunggu pemimpin menyeru untuk jihad? Maka kita jawab, ya sudah, kalau memang tidak ditakdirkan untuk berjihad, berarti memang belum disyariatkan jihad. Insya Allah kita pada pertemuan yang akan datang akan membahas tentang jihad ini. Bahwasanya jihad itu disyariatkan min babil wasail lal ghayat. Jihad itu diperintahkan, disyariatkan hanya sebatas sarana, bukan tujuan. Ya, jihad itu tujuannya apa sih? Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad, ya jihad apabila dalam berjihad tersebut
Ghalabatud dhon, dugaan kuat kaum muslimin kalah. Kira-kira jihad masih disyariatkan enggak? Tidak. Ada orang kafir dengan persenjataannya yang canggih, jumlahnya jutaan pasukannya. Kaum muslimin jumlahnya cuma 100-200. Disyariatkan jihad ketika itu? Tidak. Nabi SAW ketika di Mekah, apakah Nabi keluar-keluar jihad? Enggak, karena dalam kondisi lemah, kondisi dhaif. Maka ketika dalam kondisi lemah seperti itu tidak disyariatkan jihad. Yang disyariatkan adalah as-sabr, bersabar sebagaimana Nabi bersabar di kota Mekah. Ya, maka jihad itu disyariatkan min babil wasail, sarana, bukan tujuan. Maka salah orang-orang Khawarij. Ya, sebagian orang-orang yang terpengaruh pemikiran Khawarij teroris, mereka menyenandungkan nasyid wal jihadu ghayatuna, jihad adalah tujuan kami. Ngawur. Jihad itu adalah wasilah, bukan tujuan. Ya, kalau memang sudah tercapai atau belum mencapai jihad tersebut, ya memang nggak disyariatkan. Kayak kemarin misalnya gerhana ini yang hari Selasa kemarin itu. Jihad itu ibadah karena ada sebab, ya kan? Untuk meninggikan kalimat Allah. Ketika ada sebab baru disyariatkan itu. Kalau nggak ada sebab nggak disyariatkan. Sebagaimana gerhana, gerhana adalah sholat yang dikerjakan ketika ada sebab. Sebabnya adalah melihat gerhana itu. Lah kalau sebabnya tidak ada, tetap nekat gak? Ada yang nekat, iya. Tapi nggak disyariatkan sudah sholat gerhana. Ada lagi ibadah yang dilakukan karena ada sebab. Apa misalnya? Sholat jenazah. Tuh. Sholat jenazah dilakukan karena ada jenazah. Lah nek kau nak jenazah mau tetap sholat. Wah, ini saya pingin dapat kirot. Ya kan? Kirot itu mithlu jabali Uhud. Pahalanya seperti gunung Uhud. Tapi opo ya kono sing mati iki? Hah? Kono sing mati iki. Wis apa wis gak apa-apa salat jenazah wis gak apa-apa. Gitu dah. Ini sama orang-orang yang pengin jihad. Ini kapan kita jihadnya kalau nunggu perintah dari pemimpin gak jihad. Terus mereka bikin medan jihad sendiri. Ya, mereka bikin medan-medan jihad sendiri. Dar meledakkan medan jihad. Baik, maka melakukan ibadah diantaranya jihad bersama pemimpin. Demikian juga sholat Id. Itu adalah ibadah yang juga dilakukan bersama pemimpin kaum muslimin. Bahwasanya keputusan kapan masuknya sholat Id atau Idul Fitri, Idul Adha, demikian juga puasa Ramadan, ibadah haji, ini semua adalah ibadah-ibadah yang dilakukan bersama pemimpin kaum muslimin. Baik, hadza wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di sini. Tapi ini anak nggak tahu, nggak pernah ngecek di dalam kitabnya. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan Al-Hasan Al-Basri mendoakan keburukan untuk Hajjaj. Ya, jika benar demikian, bukankah ijma' salafus saleh adalah mendoakan kebaikan pemimpin walaupun zalim? Baik. Ketika mendoakan keburukan bagi pemimpin, memang itu hak kita. Mendoakan keburukan bagi pemimpin itu boleh dan itu hak kita. Karena kita dizalimi, maka boleh kita mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi kita, itu hak kita. Memang yang lebih afdol adalah memaafkannya, mendoakan dengan kebaikan, iya. Makanya Nabi mewanti-wanti Mu'ad bin Jabal, wattaqi da'watal madlum. Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Cuman yang jadi masalah, mendoakan keburukan. Kalau Anda dizalimi sama pemimpin, boleh Anda mendoakan keburukan bagi pemimpin. Sudah doakan langsung. Lapo ditulis nang status. Paham maksudnya? Itu yang jadi masalah. Ngapain doamu kau cantumkan, kau keluar-keluarkan, padahal yang dizalimi cuman kau. Tapi kau tulis di medsos sehingga yang marah sama pemimpin, yang mendoakan pemimpin bukan cuma engkau, tapi siapa? Orang lain yang gak ikut dizalimi sama pemimpin. Artinya yang dizalimi kau,
tapi kau ngejak orang lain. Paham ya? Tapi kau ngejak orang banyak. Enggak, kau mau doakan sendiri. Itu hakmu. Ya, tapi enggak usah kau tampakkan di medsos. Karena itu bisa membuka pintu-pintu fitnah, bisa membuka pintu-pintu prahara. Ya, doa sendiri di tengah malam kau sholat, doakan pada pemimpin tersebut. Cuman memang yang lebih afdol adalah mendoakan kebaikan bagi pemimpin tersebut. Ya, itu kalau kita bicara yang lebih afdol. Nah, wallahu a'lam. Ya. Ayah. Kemudian dalam keluarga itu mengadakan suatu forum gitu ya, terus kemudian si bapaknya ini menyelipkan atau menyerukan hal-hal yang kemungkaran atau kemaksiatan gitu. Nah, kita apakah harus mengingkarinya di forum itu atau di sepi ketika berdua gitu? Ya, sebenarnya pembahasan tentang masalah pemimpin ini itu lebih khusus pemimpin kaum muslimin yang mengurusi kaum muslimin dalam suatu wilayah, dan dia memiliki kekuatan di situ untuk menguasai kaum muslimin, menundukkan kaum muslimin dengan perintah-perintahnya. Itu yang dimaksud. Tapi kalau ini pembahasannya berkaitan dengan adab kepada kedua orang tua. Ya, adab kepada kedua orang tua. Ketika memang dalam forum tersebut ada kemungkaran-kemungkaran, maka diingkari dengan lisan, nggak ada masalah. Orang tuanya diingkari dengan lisan, karena diingkari dengan tangan nggak bisa, kita nggak punya power di situ. Maka turun diingkari dengan lisan, tentu dengan cara yang baik, karena yang kita hadapi adalah orang tua, dengan kata-kata yang sopan, ya, yang tidak kasar, tidak meninggikan suara, dan yang semisal dengannya. Ya. Atau kalau memang tidak, maka mengingkari dalam hati, yaitu nggak ikut forum tersebut. Ya, mengingkari dengan hati, barok, berlepas diri dari forum-forum atau tempat-tempat hal-hal yang mungkar seperti itu. Nah, tapi kalau lebih secara mendalam, itu kalau menasihati orang tua, ya memang harus sembunyi-sembunyi. Karena orang tua ini wibawanya juga dijaga dalam keluarga. Makanya bukan termasuk adab dalam berumah tangga, yaitu seorang istri itu menasehati suaminya di hadapan anak-anaknya. Itu akan menjatuhkan wibawa ayahnya. Maka dinasehati secara sembunyi-sembunyi. Wallahu a'lam. Apa? Iya, itu disahihkan. Jadi sebagian orang datang kepada Ali bin Abi Thalib mengeluhkan di zaman Ali, di zaman Utsman itu kondisi umat Islam carut marut. Kok tidak sama dengan kondisi umat Islam di zaman Abu Bakar dan Umar? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadanya, fa inna Abu Bakrin wa Umar kana waliyan ala mithli wa Utsman. Karena dahulu zamannya Abu Bakar dan Umar, rakyatnya seperti aku dan Utsman. Wa ana walin ala mithlik. Sedangkan aku sekarang nasibku apes memimpin rakyatnya seperti engkau. Nah, memang ada. Jadi rakyatnya jelek tapi pemimpinnya itu baik. Itu terjadi memang. Tapi lihat, memang sengaja Allah jadikan ada potret-potret peristiwa-peristiwa di mana rakyatnya buruk tapi mendapatkan pemimpin yang baik. Tapi coba perhatikan dalam sejarah, pasti gak suwe pemimpinnya ini. Pasti gak lama pemimpin, karena gak cocok. Rakyatnya gak cocok sama pemimpinnya. Umar bin Abdul Aziz, berapa tahun memimpin? 2 tahun. Akhir hidupnya diapakan? Diracun. Gak cocok sama rakyatnya, model rakyatnya kayak gitu. Dapat khalifah, pemimpin kayak Umar bin Abdul Aziz, gak cocok, blas gak cocok. Ali bin Abi Thalib juga demikian.
diperangi, dibunuh Ali bin Abi Thalib oleh orang-orang Khawarij. Nggak cocok. Maka dusta dan aneh ketika sebagian orang di zaman sekarang sok-sokan kita rindu pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Weruh takon kepemimpinannya Abu Bakar dan Umar. Kalau kau benar-benar Abu Bakar dan Umar naik jadi pemimpin, wegah kon. Gak sampai lama Abu Bakar dan Umar dilengsarkan juga. Tahu dulu Umar ibn Khattab punya kebijakan. La yabi'u fi suqina hadza illa al-faqih. Ini salah satu kebijakannya Umar dulu. Tidak boleh ada yang berdagang di pasar kecuali orang yang paham fikih jual beli. Loh, kalau Umar jabat jadi pemimpin, terus kebijakan itu dipraktekkan sekarang di zaman sekarang 2022 ini dipraktekkan di situ. Jadi apa Umar bin Khattab? Habis. Dihabisi, bahkan yang habisi itu orang-orang yang bilang kami rindu pingin pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar cuman urusan-urusan dunia-dunianya tok mereka senang. Urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia, dengan adilnya, dengan ketegasannya mereka senang. Tapi yang berkaitan dengan syariat nggak senang. Umar menjadi pemimpin, dihabisi itu kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu. Gelem mereka. Tempat-tempat keramat habis sama Umar ibn Khattab. Apa yang ditebang sama Umar ibn Khattab? Pohon yang dulu pernah jadi sejarah, Syajaratul Ridwan, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fat, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang beriman yang membaiatmu di bawah pohon. Zamannya Umar dikeramatkan pohon itu. Ada orang iktikaf di pohon tersebut, ngalap berkah di pohon tersebut. Umar ngelihat ngono, gak kesuwen, del. Tebang misalnya. Ada perkara-perkara seperti itu, tebang, diputus mata rantainya sama Umar. Umar ngelihat di zaman sekarang kesyirikan seperti apa modelnya. Bukan cuma pohon sekarang, kembang sak macamnya. Itu diberantas sama Umar ibn Khattab. Apakah kau masih mengeluh-ngeluhkan pemimpin seperti Umar, sedangkan kualitasmu sendiri jomplang di bawah Umar ibn Khattab? Antara langit dan bukan bumi, God. Mending bumi, selokan. Kalaupun Umar naik nggak lama, sebentar tok. Sama seperti pemimpin-pemimpin tadi, Ali bin Abi Thalib lah, Umar bin Abdul Aziz, memimpin orang-orang yang zalim, rakyat-rakyat yang buruk, tapi nggak lama, nggak cocok gitu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Tapi jamaah, anak kira ini bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.